in the summer. Don't act like a bummer. Gotta move it through the night time. And she's sour like a ripe lime. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tentang bisnis dan cara sukses berjualan bisnis apapun ya. Apalagi mungkin yang mendengarkan atau melihat video ini sedang mempunyai bisnis dan menjalankan bisnis di dunia online. Nah, ada hal penting ya, ini materi penting banget. Cara menjual apapun pasti lakunya. Nah, siapa sih yang nggak pengen jualan produk pasti lakunya, kan gitu. Nah, namun kan kebanyakan kita bingung caranya seperti apa. Nah, di sini kita akan bahas. Semoga nanti bisa memberikan manfaat dalam menjalankan bisnis kita nanti ke depannya, semoga semakin laris. Oh iya, jangan lupa untuk teman-teman yang mendengar video ini like, kemudian sukai halamannya, sehingga nanti video-video selanjutnya dapat tampil di beranda teman-teman dan mendapatkan update ilmu-ilmu informasi tentang dunia bisnis maupun jualan, agar saya semakin semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk di-share agar semakin banyak orang lagi yang melihat video ini. Jadi nanti saya akan semakin semangat untuk membuat videonya. Nah, langsung kita ke materi ya. Nah, ini ada cerita ya. Ada seorang pelukis namanya itu Vincent van Gogh. Selama seumur hidupnya dia itu tidak bisa menjual satu lukisan pun dari sekian banyak lukisan yang dia buat. Nah, ya kayak gini ya, ini contohnya lukisannya. Dia itu selama seumur hidupnya itu nggak bisa menjual satu lukisan pun. Bahkan dia itu tidak bisa menjual dirinya sendiri. Nah, maksudnya seperti apa? Selama dia hidup, dia itu tidak menikah. Jadi selama dia hidup itu dia tidak menikah. Ya kan, terbukti bahwa dia itu tidak bisa menjual dirinya sendiri. Nah, ini sangat sangat berkolerasi terhadap materi yang kita bawakan ya. Cara menjual apapun pasti lakunya. Nah, oleh sebab itu pentingnya belajar ilmu berbisnis, ilmu marketing, agar kita semakin hari semakin pintar, semakin tahu celahnya, semakin tahu ilmunya adalah kita harus update tentang ilmu berbisnis, sehingga jangan sampai kita nanti memiliki nasib seperti Vincent van Gogh ya. Jualan macam-macam tapi kok nggak pernah laku, padahal orang lain itu jualannya kok laris banget, apapun yang dia jual itu laku. Nah, sedangkan kita jualan apapun nggak ada yang laku. Nah, ini kejadiannya sama seperti Vincent van Gogh yang tidak bisa menjual lukisannya semasa hidupnya, bahkan menjual dirinya pun dia tidak bisa, yaitu dia tidak bisa memikat wanita untuk mau dinikahinya. Nah, sedangkan ada lagi orang yang namanya itu Pablo Picasso. Nah, pada lukisannya ya kayak gini. Coba bandingkan dengan Vincent van Gogh ya hampir sama lah ya, kayak gini lah. Abstrak, lukisannya abstrak. Tapi per lukisan itu laku hingga ratusan juta bahkan miliaran. Nah, padahal lukisannya seperti ini ya, tapi lakunya malah ratusan juta bahkan miliaran. Sama-sama penjual lukisan, kenapa Van Gogh nggak laku tapi Pablo Picasso nggak laku? Nah, penyebab utamanya adalah karena Pablo Picasso dia tahu ilmu marketingnya, ilmu berjualan, teknik berjualan, teknik berbisnis, teknik menjual, teknik mempromosikan, tahu target marketnya siapa, tahu calon pembelinya, sehingga per satu lukisan bisa laku ratusan juta rupiah. Oh my
Nah, sekarang teman-teman pun bisa merefleksikan dengan bisnis maupun produk yang teman-teman tawarkan. Bahkan kenapa orang lain bisa laku sedangkan kita tidak? Nah, ini bukan karena produknya kurang bagus atau seperti apa, tapi karena keilmuan kita, pengetahuan kita, wawasan kita tentang teknik berjualan itu sangat minim dibandingkan orang lain. Nah, oleh sebab itu teman-teman untuk dapat update ilmu tentang berbisnis nanti bisa mengikuti atau follow fanpage halaman yang ada video ini. Jadi teman-teman bisa mengikuti nanti setiap hari, insya Allah akan ada update video-video selanjutnya. Nah, apa sih yang dilakukan Pablo Picasso? Ini kok bisa satu lukisan bisa laku ratusan juta bahkan miliaran? Nah, ternyata bagaimana itu bisa terjadi ya? Vincent van Gogh, ya, dia melukis ya udah dijual, ditawar-tawarin di pinggir jalan gitu. Ya orang kan melihatnya apa lukisan apa ini abstrak nggak jelas. Nggak heran ya lukisan seperti ini. Nah, kayak lukisan pasaran, lukisan semua orang bisa melukis lah. Sehingga orang itu mau beli lukisan apakah ini. Nah, gitu. Tapi Pablo Picasso dia memiliki teknik marketing tersendiri. Cara berjualannya walaupun lukisan abstrak tapi dia bisa laku ratusan juta bahkan miliaran. Nah, cara seperti apa? Dia sewa gedung, bikin pameran. Nah, dia bikin pameran. Kemudian yang dia undang itu bukan masyarakat biasa, tapi gubernur, artis-artis terkenal, dokter, pengusaha, profesor, dan lain sebagainya. Jadi orang-orang yang kelasnya itu menengah ke atas. Orang-orang menengah ke atas itu dia kan memiliki ekonomi memiliki uang yang cukup banyak. Nah, target Pablo Picasso ke orang-orang tersebut. Nah, caranya seperti apa? Nah, tadi ya video fotonya. Nah, satu foto, misalkan gubernur. Nah, gubernur diajak ke ruangan. Terus kemudian sama Pablo Picasso ditanyai, Pak, Bapak adalah seorang gubernur. Nah, seorang gubernur pertama yang saya kasih tunjuk lukisan ini. Kira-kira berapa harga lukisan yang layak untuk lukisan ini ya Pak? Kemudian gubernur gubernur menjawab, kan namanya gubernur ya, dia berpangkat, punya ekonomi menengah atas, nggak mungkin dia akan milih 100.000, 200.000. Nah, mungkin ini sekitar harga 50 juta. Nah, Pak gubernurnya dia mengarang-arang ya sekitar 50 juta. Nah, seperti itu. Kemudian gubernurnya keluar, kemudian Pablo Picasso bawa masuk lagi seorang artis. Artis. Ibu adalah artis pertama yang saya ajak untuk melihat lukisan ini. Kira-kira berapa harga yang pantas untuk lukisan ini ya? Tapi artis memiliki kekayaan yang hebat, memiliki keuangan yang banyak, dia menurutnya mungkin 70 juta gitu. Kemudian artisnya keluar, kemudian pengusaha ditanyain hal yang sama, dia menaksir ya sekitar 100 juta lah. Pengusaha kan gengsi tau kalau mau menawar 100.000, 200.000 pasti ratusan juta. 100 juta dan seterusnya. Jadi orang-orang terkenal tadi dimintain pendapat tentang satu lukisan. Kemudian mereka ini dikumpulkan dalam satu ruangan. Lukisan tersebut itu dibuat lelang. Jadi lukisan tersebut dibuat lelang. Si
siapa yang mau beli lukisan ini? Tadi Pak Gubernur menawar 50 juta, terus artisnya 70 juta, pengusahanya 100 juta. Yang dapat harga, yang bisa membeli dengan harga tertinggi bisa bawa lukisan ini. Jadi orang-orang kaya tadi itu bersaing di dalam ruangan tersebut, sehingga bisa sampai laku ratusan juta bahkan miliaran untuk memperebutkan satu lukisan. Nah, itulah teknik Pablo Picasso dalam menawarkan ataupun menjual produk yang yang ia pasarkan, itu berupa lukisan. Apalagi kan yang di dalam ruangan tersebut adalah orang-orang yang menengah ke atas. Nah, jadi semakin gengsi para peserta lelang itu untuk menawar harga yang terendah. Nah, sekarang bagaimana dengan teman-teman? Nah, teknik marketing penjualannya seperti apa? Nah, teman-teman, teknik marketing penjualannya seperti apa? Jangan sampai kita hanya sekedar share tanpa memiliki tanpa memiliki ilmu, tanpa menunjukkan teknik penjualan yang bagus. Nah, contohnya seperti apa? Nah, ini langsung saya kasih contoh biar teman-teman memiliki gambaran. Misalkan ini ya, dijual HP Samsung Galaxy 6 harga 9,1 juta, order sekarang. Nah, misalkan teman-teman tak tawarin Samsung ini ya, HP ini ya, pasti mikirnya, mahal banget, kan gitu, mahal banget, terus kan cari HP yang lain, misalnya seperti itu. Kemudian nggak mau beli, seperti itu. Kita tidak akan memiliki ketertarikan terhadap HP ini kalau penawarnya seperti ini. Ready Samsung Galaxy 6 S6 Edge harga 9,1 juta, order sekarang. Ataupun mungkin ready gamis harga 150.000, order sekarang. Kemudian misalkan ready produk kosmetik ini, cat sekarang. Tanpa kita memberikan penjelasan lebih, orang akan hanya scroll saja. Nah, contohnya seperti apa agar menarik? Nah, kita buat seperti ini. Beli HP ini cashback 200.000. Nah, Samsung Galaxy 6 S6 yang awalnya 9.499 menjadi 9.299 plus bonus power bank. Udah dapat cashback, kemudian dapat power bank. Nah, jadi orang kan mempunyai rangsangan otak bawah sadarnya akan memiliki ketertarikan untuk membeli produk ini karena udah dapat cashback, dapat power bank lagi. Padahal bisa jadi power banknya itu harganya 199.000. Kalau harga HP-nya sebenarnya ya sama aja kayak ini, 9,1 juta. Nah, cuma dia harganya dinaikkan jadi 9.499, kemudian dicoret, dikasih cashback 200.000, kemudian jadinya 9.299 untuk beli power bank, bahan model beli power bank 199.000, kemudian dikasih tulisan free power bank. Jadi orang, inilah HP-nya murah, dapat cashback, masih dapat bonus. Nah, apalagi otak bawah sadar itu lebih suka tentang bonus, hadiah, gratisan, dan lain-lain. Jadi orang itu memiliki rangsangan yang besar untuk beli ketika ada bonus, hadiah, gratis. Misalkan lagi contoh, misalkan gamis tadi ya, misalkan gamis 150.000, kerudung misalkan 25.000, ready ya, siap diorder. Kalau kita hanya memberikan informasi seperti itu, orang akan scroll, next, tidak memiliki ketertarikan.
Tetapi kalau kita promosinya seperti ini, gamis harga 175.000 misalkan, dapat bonus kerudung. Nah, padahal kan sama-sama saja sebenarnya, cuma kan gamisnya kita naikkan harganya, tapi kerudungnya kita jadikan bonus. Gamis awalnya 150.000 kita jual 175, tapi bonus kerudung. Jadi orang, wah ini aja dapat bonus kerudung. Daripada kita jual sendiri-sendiri, mending kita satukan, kerudungnya dijadikan bonus. Nah, teknik ini adalah teknik penjualan yang sangat bagus ketika teman-teman menarik minat pembeli, sehingga kita tuh bisa lebih menarik perhatian dibandingkan seller-seller yang lain, penjual-penjual yang lain. Itu saja untuk video ini, semoga bermanfaat. Pentingnya teman-teman memiliki ilmu tentang berjualan, teknik berjualan, salah satunya seperti ini ya, menaikkan harganya. Ini salah satu contoh saja ya, kemudian naikkan harganya, kemudian bisa jadi dikasih cashback, bisa jadi dikasih hadiah lain, ataupun yang lainnya. Nah, contoh-contoh selanjutnya semoga di video-video selanjutnya bisa kita bahas. Ini ya ilmu selanjutnya, diklik halaman pencarian Ading Jaya. Nah, teman-teman bisa like agar dapat info video-video selanjutnya. Setelah itu like video ini, bisa di komen, mungkin tanya atau seperti apa agar jadi bahan pembahasan video selanjutnya, dan share agar makin banyak orang yang melihat video ini, sehingga nanti saya semakin semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.